Shalom. Sebelum mulai acara kebaktian, padulu mahita martangian bagasan rohat tabe martangiang mahita. Mari de mahita sa bukwede nomor 565 ayat 1 ditolu. Mar hite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadian atu mapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop tu de bata maho ale sadok tanoon, edeho kamu ma hamuliau ni guarna, mar mulia baik kamu puji-pujianna. Dok kamu ma dok de bata, tung nasokal do akapabahenamu. Binahen na hinatibul ni gogom iko marsobat ho akamusum. Haleluya. Haleluya.
Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan nama dok mauliate dohami tuho ala di papatarho dohot tuak kasih pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya siroham saya payan madihami rodi pinopernami barita naulii jala pararat mai tu salut bangso asa besar sodang nya sangobomi dohot diakan nahudul ya holomon dohot na nilinggoman ni hamatean mari tehite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sebukede nomor 562 ayat 1-2. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik palimahod dot lapatanna. Iko pasangapomu donatorasmu asa martua ho jalaleling mangolu di tano na nileho ni Jehova debatam diho. Dia do lapatan ni oddo. Iko dihabiari rohatta debata jalekon holong rohatta di ibana asa unang lea rohatta mida natorasta dot mida akarajatta rodiakka na tua-tua dang jadi parota rimas nasida iko patuddo hita jalaikon holong rohata tu nasida sioloa do nasida jala si susuto do rohana ima sahatna atong rak mangidogong mahita sian debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na obar topatini. Amin. Mari demahita sebukede nomor 623 ayat 1-2. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiaumi manopoti jala mangangkukod dosa nami. Masay jojot warsahi hami ho marhite pikirat dot hata dot pabahenan nami narwai. Daku haulungi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todinami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang doso diri nami hubaik kami dibaheni tamado rimasanmu
jala uhumanmu hami tuha matean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tuha sini rohamna godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesani dosanami salutna. Sayurubi mahami paubahan rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak haolongan ni roham si panguluhami, dot alani guarmu nabadiai, ale Tuhan sehasima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabi gema hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Para siroha jala pardenggap basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahe tuhita hobbar tuaka dosata, jaladang di balosot tuhita hobbar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akanakna, asini rohani Jahoba jakana makabiari bana. Hasangapon madi debatana di kijang. Amin. Mari di mahita sebukede nomor 110 ayat 1-2. Tabi ge mahatani debata turput dari mingguon atar surat di Efesus 5 mamuka sian ayat 15 saat rodi 20 sada sonon mahatana atong manat mahamu mamereng manakasi parulomuna songon akana marroha unang masongon akana hurang roha parhasya kamu matiki ay ari hasusad dunwaing di baheni unang magabe mauto hamu alai jatusi hamu ma manang dia lomoni rohani Tuhani unang mamabuk hamu bahenon nyanggur ay hamaguad do di bagasani alai goktod di mahamu hatahon hamu ma sama hamu akai de pesalmen akai edde puji-pujian dot edde partodion eddehon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna manotong mahamu madok mauliate siala salut tu debata ama di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus masih oloan mahamu sian berni rohamuda mida Kristus ima sahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata dalan opiopsa amin. Mari mahita sebuah nomor 440 ayat 1-2. Selamat pagi.
Saha tidak ko maha perseot tai, sona hina tidak ko ni dongata saha perseau di sadok pertibion, rak mahita madok. Au persea di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosa, na tumapalangi do tano. Au persea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova na sasadai, iman yang tinubuan si Maria, na gabi-gabia sertot di porbadia, adorang suabubuan. Ido tuhata na tumang na bernit di pangumuman ni silatus, na mati terpadal do ibana di hau silang, na tua tuban watolu dung di tanon, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahu tu syam di debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pe mamulak sogo tu tanoon, mangumumi halak na mangolu do na mate. Au persea di to di porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topa nala Kristen akan nabadia, do diasesani dosa, do dihatai nama dok, mulak mangolu doso daging ni halak nama mate, do dihamuluan nasura sudah. Amin. Mari temahita sebuku de nomor 435 ayat 1-2. Dameni debata no sumurung sian salut naroha di mana mangeramoti aka pikiran dot hati-hati muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Horas madi kita salutna. Firman Tuhan untuk kita di Minggu Jubilate ini diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja.
Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin, pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di Minggu Jubilate ini. Bapak, Ibu, napa sebelum remaja dan adik-adik sekolah minggu yang terkasih yang beribadah saat ini di rumah masing-masing. Firman Tuhan kali ini adalah nyanyian puji-pujian, nyanyian puji-pujian Daud ketika ia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Ketika tabut itu masuk ke dalam kemah di Yerusalem, maka Daud menyanyikan lagu yang begitu semangat, lagu sorak-sorai Daud, menandakan bahwa Daud sangat bersuka cita karena dia yakin bahwa tabut perjanjian yang telah ia bawa kembali ke Yerusalem itu bukan hanya tanda kehadiran Tuhan, tetapi juga adalah jaminan akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini diajak untuk merenungkan arti Minggu Jubilate pada minggu ini. Jubilate adalah marolop-olop tu debata sandok tanoon. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dan dalam nats ini ada dua dasar pengenalan Daud akan Allah sehingga ia bersorak-sorai. Ada dua dasar mengapa Daud bersorak-sorai kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu raja. Dikatakan di sini, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu raja. Daud mengenal Tuhannya sebagai raja, walau ia sendiri adalah raja, tetapi ia tahu bahwa sebenarnya Raja Israel itu ya Tuhan itu sendiri. Daud juga mengakui bahwa Tuhan yang dia sembah bukan hanya Raja Israel, tetapi juga Raja atas seluruh ciptaan, Raja atas seluruh bumi. Itulah mengapa dikatakan, biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Di ayat 32 pun dikatakan, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Dikatakan di sana lagi di ayat 33, maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai. Kalau dikatakan dia adalah raja, maka fungsi raja pada saat itu adalah yang pertama, pemimpin tertinggi sebuah kerajaan. Dan raja adalah pemegang kedaulatan penuh atas sebuah kerajaan. Berarti kalau Tuhan adalah Raja Israel, maka sebenarnya Tuhan yang memegang penuh kendali kerajaan Israel. Makanya kalau dikatakan raja adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dia adalah pemimpin. Kalau kita nonton film-film kerajaan, seringkali ada yel-yel, long live the king, long live the king, hidup raja, hidup raja. Karena kenapa? Kalau dalam perang raja itu kalah, maka kerajaan juga akan runtuh, kerajaan juga akan kalah. Mari kita lihat dalam permainan catur, yang tujuannya adalah menumbangkan raja. Siapa yang duluan tumbang, maka dialah yang kalah.
Daud memang adalah raja Israel, tetapi Tuhan pemegang kedaulatan penuh atas Israel. Daud justru menganggap bahwa Tuhan adalah rajanya. Walaupun dia memegang kedaulatan penuh atas Israel, tetapi Daud masih mau bertanya kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Daud menjadikan Tuhan sebagai rajanya. Biasanya orang bertanya kepada dia sebagai raja, tetapi karena Daud menganggap Tuhan adalah raja, mari kita lihat dalam 1 Tawarik pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Ketika dia akan berperang dengan Filistin, bertanyalah Daud kepada Allah. 1 Tawarik 14 ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu kemudian di ayat 14, ketika Daud perang menang, lalu kemudian datang lagi bangsa Filistin, apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia juga bertanya. Di ayat 16 dikatakan, 1 Tawarik 14 ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Biasanya orang bertanya sama dia, tapi sekarang dia bertanya kepada Tuhan. Dan kemudian ayat 16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Jelas dia membuat Tuhan sebagai rajanya. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kalau kita lihat Daud bersorak-sorai karena dia menjadikan Tuhan sebagai raja. Sekarang pertanyaan bagi kita semua adalah, apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai raja dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadikan firman Tuhan itu sebagai raja dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadikan firman Tuhan itu sebagai pemegang kedaulatan penuh atas hidup kita? Pertanyaannya lagi, apa yang menjadi raja atas hidup kita saat ini? Bukankah saat ini yang menjadi raja, saya melihat itu ada harta yang menjadi raja kita, jabatankah ataupun uangkah yang menjadi raja atas saat ini? Saat ini banyak orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Saya heran, di tengah-tengah wabah ini masih banyak orang yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Beberapa hari yang lalu saya dikejutkan dengan ada seorang teman, dia menawarkan kepada saya satu pack masker yang isinya 50, itu harganya sampai 2.500.000. Luar biasa. Kemudian juga dia jual vitamin C dengan 10 pak, itu harganya hampir 3 juta. Saya bilang itu harga yang mencekik. Harga yang mencekik leher. Nah, ini yang sering terjadi. Padahal firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, kalau sudah manusia menjadikan harta, jabatan itu menjadi rajanya, ya begitu. Tetapi kalau firman Tuhan yang dijadikan raja, maka firman Tuhan mengatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, kalau dia menjadikan firman Tuhan raja, maka dia akan mencukupkan semua. Dia akan jual dengan harga yang kalaupun dia menambahkan sedikit, ya enggak apa-apa. Jangan terlalu mencekik. Dan saya juga belajar, ahadun wae nama ngerajai hitan wae. Saya melihat ada adong beton di keserakahan, ada roh keserakahan saat ini. Saya belajar dari kemarin dalam pembagian sembako di Gedung Pramuka tahap yang kedua. Ada 14 paket sembako yang dibagikan. 10 itu untuk warga yang ada di Pramuka, lalu 4 itu adalah untuk jemaat HKBP Waru. Nah, entah kenapa, mungkin karena kurang koordinasi, ternyata tinggal 2 paket sembako dari 14. Padahal masih ada lagi 4 dari warga jemaat HKBP Waru yang belum menerima paket sembako. Dan dari antara semua warga yang ada di sana, ada satu ibu yang bertahan, dia menginginkan sembako itu walaupun tinggal 1 kemudian. Lalu entah kenapa saya mengatakan tidak. Saya bilang,
Ini untuk yang belum dapat. Dan satu orang ibu yang juga saya jumpai di gedung Pramuka, ya Pak, itu orang luar. Tapi saya agak sedikit iba, tapi kemudian entah kenapa perasaan saya mengatakan jangan kasih. Dan benar, tadi pagi saya dapat telepon bahwa ibu itu sudah dapat dari anaknya yang ikut mengantri kemarin. Barulah kemudian saya sadar, ini sekarang banyak sekali keserakahan yang terjadi saat ini. Maunya dua, nggak lagi mengingat temannya. Nah ini, saat ini nggak lagi peduli dengan orang lain. Karena itu bagi kita semua Bapak Ibu yang terkasih, Bapak sebelum dan remaja, kalau kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pemegang kendali atas hidup kita. Jangan roh-roh yang lain, jangan harta kita, jangan jabatan kita ataupun apapun itu. Karena kalau itu yang kita pegang sebagai raja, maka kita akan serakah. Nah, yang kedua, fungsi raja adalah sebagai hakim. Kalau kita baca di ayat 32, ayat 33, di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Nah ini, raja saat itu punya peran sebagai hakim. Memang tidak ada dalam Alkitab kisah Raja Daud menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi yang ada adalah Raja Salomo. Raja Salomo yang punya kisah bagaimana dia menjadi hakim di tengah-tengah ibu yang dua orang ibu yang memperebutkan satu orang anak. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kalau kita lihat Raja Salomo menjadi hakim, maka raja juga punya peran sebagai hakim. Demikian juga Daud meyakini bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang juga adalah rajanya, itu akan datang untuk menghakiminya. Dia punya peran sebagai hakim bagi orang-orang yang mau datang kepadanya. Kalau kita lihat, ada satu kisah ketika Raja Daud dinyatakan bersalah oleh Tuhan melalui Nabi Natan. Ada satu kisah di sana ketika Nabi Natan datang kepada Daud dan menyatakan salahnya Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tunduk, dia mengaku bersalah, dan dia menyesali perbuatannya. Nah, renungan bagi kita saat ini adalah, kalau kita menganggap Tuhan adalah hakim kita, raja yang juga adalah akan menghakimi kita, maukah kita tunduk pada firman Tuhan? Maukah kita ditegur oleh firman Tuhan sama seperti Daud ditegur oleh Nabi Natan? Tuhan sendiri yang menegur Daud melalui Nabi Natan. Maukah kita ditegur oleh firman Tuhan? Sekarang ini banyak orang yang justru mencari pembenaran ketika ditegur karena kesalahannya. Nah, renungan bagi kita, jika Tuhan Yesus datang kedua kali, Ia akan datang sebagai hakim. Apakah kita ini akan didapati sebagai domba atau kambing? Mari kita renungkan di situ. Dasar yang kedua, tadi yang pertama Tuhan itu raja. Dasar yang kedua adalah Tuhan itu baik. Kalau kita lihat di sini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Di ayat yang ke-34, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena itu syukuri kebaikan Tuhan. Syukuri apa yang telah kita capai. Syukuri apa yang telah kita dapat sebagai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Itu arti bersyukur. Daud merasakan kebaikan Tuhan, makanya ia bersorak-sorai. Dan dalam sorak-sorai Daud juga, nah di sini penting, dalam sorak-sorai Daud, ketika dia bersukacita, ia tidak lupa daratan. Ia tidak lupa seperti kacang lupa pada kulitnya. Mari kita lihat di sini ayat yang ke-35. Dan katakanlah, Daud mengingat doanya
Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Doa yang dahulu diucapkan Daud ketika dalam kesesakannya, kemudian digeneralisir, dijadikan doa bagi bangsanya. Makanya dikatakan, selamatkanlah kami. Dan ini doanya artinya apa? Keberhasilan Daud, kemenangan Daud, sorak-sorai Daud tidak lepas dari penyerahan dirinya kepada Tuhan. Dan disinilah kemudian Daud sadar bahwa kemenangannya, bahwa kehebatannya itu datangnya dari Tuhan. Makanya dalam sorak-sorainya ada doanya, ya Tuhan selamatkanlah kami. Dia sadar, biasanya ketika orang dagangnya sukses, ketika orang naik pangkat, ketika orang naik jabatan, ketika dia ranking 1 di sekolah, dapatkan beasiswa di sekolah karena prestasi, cenderung apa? Orang meninggikan dirinya. Orang mengangkat dirinya sebagai yang terhebat. Lupa daratan, lupa bahwa ada Tuhan yang menolongnya. Nah, karena itulah di sini penting sekali bahwa sorak-sorai di Minggu Jubilate ini, mari kita lihat apa yang membuat kita bersukacita saat ini. Walaupun kita ini semua tinggal di rumah, tidak kemana-mana, tapi lihatlah dulu persekutuan kita bersama keluarga yang mungkin jarang terjadi. Lalu mari kita lihat apa yang kita punya, apa yang kita dapat, apa yang kita capai sebagai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Itu syukuri. Dan selalu ingat bahwa itu semua datangnya dari Tuhan. Kita bersyukur IMB, gedung serbaguna, IMB, mes karyawan yang akan jadi rumah pendeta itu sudah keluar. Kita bersyukur akan hal itu. Dan doa ini mengingatkan kita bahwa untuk mencapai IMB yang keluar itu bukanlah segampang yang kita kira. Di sana ada penyertaan Tuhan, di sana ada campur tangan Tuhan dalam doa kita masing-masing. Apapun itu yang kita capai saat ini tidak akan lepas dari Tuhan. Makanya saat ini Minggu Jubilate, bersorak-soralah tanpa meninggikan diri, tanpa menyombongkan diri kita. Bersorak-sorailah dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Bersorak-sorailah karena Tuhan itu baik. Bersorak-sorailah bukan karena kehebatan kita. Dan bersorak-sorailah dalam pijakan tetap bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita semua. Saya percaya kalau bagi setiap keluarga yang mendengarkan khotbah ini, setiap kita mendengarkan khotbah firman Tuhan hari ini, mari renungkan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita dapat, syukuri. Dan disinilah kemudian kita mengakui itu semua datangnya dari Tuhan. Selamat hari Minggu Jubilate hari ini. Bersorak-sorailah bagi Tuhan. Dan mari dalam doa kita dalam sorak-sorai ini sama seperti Daud, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Mari kita mendoakan, selamatkanlah Tuhan bangsa ini dari wabah corona. Selamatkanlah ya Tuhan para medis kami yang berjuang di garda depan. Selamatkanlah ya Tuhan para penderita corona saat ini dan setiap orang yang terkena sakit penyakit. Doakanlah juga, selamatkanlah para pemimpin bangsa kita dari tingkat presiden, dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para kelurahan, kecamatan, juga RT dan RW. Kita doakan mereka semua. Selamatkanlah ya Tuhan mereka semua. Ini menjadi doa kita saat ini dalam sorak-sorai kita kepada Tuhan. Dan karena itu, marilah tetap bersandar bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu Raja kita. Amin. Martang yang maita.
Ali Tuhan Jakoba manami na marhabangsa di benua Gijang. Puji-pujian dot hamalateon hupasat rohanami tuho. Ali Tuhan perdenggan bahasa didenggan ni bahasa namonotongi di hami salta Tuhan. Toktong diramoti hodo hami saat ro apala di bagasan tikion. Ali Tuhan di minggu jubilate sadarion Tuhan. Toktong marhaposan tuho do hami Tuhan. Marolopolup do rohanami Tuhan. Marolopolup Tuhan ton dinami tuho ay perdenggan bahasa doho Tuhan jalahodu nagabir raja nami lani i Tuhan asimaroham ikon homa Tuhan namang rajai hami ton dim ton diperbadai ma Tuhan namang rajai hami sotung ton di na asing Tuhan namang rajai hami sotung arta nami sotung jabatan nami dot akan na asing Tuhan na boy membayan gabi manimbil hami sian ho asimaroham Tuhan di hami jala hodo Tuhan natoktong maniop tangan nami Tuhan di tonga-tonga ni wabah pandemi koronaon Tuhan asimaroham Tuhan di namarolop-olop ton di dohot rohan nami Tuhan huwingot hami Tuhan aka tenaga medis na adong di garda na terdepani Tuhan asimaroham say homa Tuhan na mangalun gugud di nasida say pergugui nasida Tuhan say homa Tuhan na mendongani nasida toktong Tuhan sude aka para medisi Tuhan song-song ni Tuhan di aka namar sahid koronai say homa Tuhan na malun hamalumon di nasida song-song ni Tuhan di aka petinggi nami Tuhan sian presiden satro di RT RW say perbisuhi nasida Tuhan laho mangalion sude aka putusan na toktong boy Tuhan dengan disude aka rakyat ni bangso namion asimaroham Tuhan song-song ni Tuhan song namar lop-olop do ton dinami Tuhan ala nau haruar Tuhan imbi gedung serbaguna dohot mes karyawan ni Tuhan song-song ni Tuhan toktong marsada ni roha do sude aka ruasmi Tuhan na adon di akabi pewaru say homa Tuhan na toktong pasingoton hami ndada alani hagogoon nami ndada alani kehebatan nami alai Tuhan alani hodo Tuhan ai hodo na mengurupi hami ai hodo na mendungani hami Tuhan alani Tuhan asimaroham Tuhan midahami say pergugui mahami salut na Tuhan say pasiding mahami Tuhan sian penyakiton sian wabahon Tuhan say pos dorohan nami diho dang tadi konon muhami Tuhan lani hupa saat kami ma Tuhan daging doton dinami tu tangan mina badiai olan masang konya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiang kami tuho amin marende hita Tatangnya kon maaf heliata ali dibata amanami na di benua Gijang hodo hararuhan ni saluhut selion lehon nadinggan dot na solibasa na mulitus upasat hami masian nan lehon mitu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabi wapna khusus di jolom pasu-pasu mai
jala ramoti asoho parasayang hami pelianon pati bulhon harajaonmu di tongah-tongah ni huriam dohot di portibion buhay morohanami mari ite tondim asalam hutan dahami godang ni sirandehon mi tuhami asalam gir-gir hami mandok mohol yate tuho mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang saya pintar badiama guarmu saya roma harajaonmu saya saud molo moni roham di benua tongon songon na di benua gijang lehon matu hami sadarion hongluan siapa hari sesama dosa nami songon penesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pamago. Di pasu-pasu jala diramati Tuhan debata maho disondakon Tuhan debata maho dilasi marohana midaho didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar honma damena tuton dim. Amin. Shalom, horas, selamat hari Minggu madihita salutna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, horas, kami Parhalado HKBP Waru mengucapkan selamat hari Minggu untuk semua jemaat HKBP Waru beserta dengan semua orang percaya kepada Kristus di muka bumi ini. Tetap jaga kesehatan dan biarlah di Minggu Jubilate ini kita semua bersorak-sorai dalam terang kasih Tuhan dan jangan lupa untuk terus berdoa agar wabah ini berlalu dan mari bersama-sama saling bergandengan tangan, saling membantu, saling mengasihi untuk kemuliaan nama Tuhan. Horas, salam kasih, salam sehat dan salam sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.